Jadi kalau diasumsikan bahwa cahaya itu gelombang, anehnya ketika dihitung dengan rumus fisika modern, pola gelombang itu tidak berlaku, seakan-akan cahaya adalah partikel. Tapi percobaan menunjukkan muncul pola interferensi, sehingga penyusun dari atom, proton, neutron, terus dikitari oleh elektron itu, yang seharusnya itu merupakan diasumsikan sebagai partikel, ternyata yang muncul pola gelombang. Jadi akhirnya atom gue penyusun terkecil dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kuwi janjane partikel apa gelombang. Tapi anehnya ketika diberi alat detektor untuk mendeteksi piye perubahan saka gelombang neng partikel kuwi, lah begitu diberi alat ada pengamatan kok dia jadi partikel. Ketika alat detektornya itu dimatikan, dia menjadi polanya gelombang lagi. Jadi gelombang itu gelombang energi, medan, field, dia hanya menjadi partikel ketika adanya pengamatan, adanya perhatian. Ketika menjadi pusat perhatian kita digatekne tenanan, maka dia mewujud menjadi partikel. Selama belum diamati, maka dia polanya tetap sebagai gelombang. Yang gelombang itu merupakan berjuta kemungkinan yang tak terbatas. Kalau tadi para saintis itu menggunakan alat namanya detektor, manusia itu kan sudah punya alat yang lebih canggih, yaitu hati. Nah kuwi detektore yang memperhatikan gelombang kemungkinan energi itu tadi untuk berubah wujud menjadi materi, kuwi jenenge niat. Mula Kanjeng Nabi secara simpel ngendikake lah, walekul imriin manawa, saben-saben wong kuwi bakal merkoleh apa sing diniatke. Jadi doktrin agama itu bukan hanya sekedar doktrin dari spiritualitas keagamaan, atau yang paling familiar ya dunia sufi biasa nih. Sufisme kan makom fana, kekosongan, kehambaan, tidak ada apapun, sing ono kabeh iki mung Gusti Allah. Karena antara zahir dan batin, antara gelombang dan partikel itu ada pada saat yang sama, hanya tergantung pengamatan pikiran dan hati kita saja. Lah kuwi lho, padha karo nek cara percobaan double slit eksperimen kayak mau, itu gelombang energi, medan atom yang ruang kosong itu kan aneh toh. Mosok pondasi fundamental dari penyusun alam semesta ini ternyata ruang kosong, kosong blong kosong. Sing paling cilik atom di zoom meneh ning jero enek partikel di zoom meneh, ternyata dia bukan berupa partikel tapi berupa gelombang. Pokoknya fokus saja pusat perhatiannya pada niat yang sangat besar itu tadi. Proses menuju ke situ kita sekedar menjalani, kuwi urusane Gusti Allah. Gampangane ngono kuwi. Wis yakin, dan itulah doa. Jadi donga sing sejati kuwi ya apa sing mbok rasa. Rasamu adalah doamu. Dan cikal bakal semua itu kalau dalam ranah spiritual nang jero atimu kuwi disebut niat. Kuwi. Ya kadang kuwi lho wong jaman saiki kuwi nek dijelaske nganggo dalil bahwa Kanjeng Nabi ngendika seperti ini, atau ning jero Quran Gusti Allah ngendika seperti ini misalkan, kayak terus kon langsung yakin ngono kuwi kadang-kadang lah angel. Begitu ada interpretasi penjelasan secara ilmiah dari kalangan saintis bahwa begini loh ranah yang terjadi penyusun alam semesta dijelaske buku koyo kuwi mau, baru mereka percaya. Ning era ning ngono ya berarti ada ya kudu sinau to. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai pemikiran orang modern saiki, kita masuk juga susah, kan ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab niat hadza tawiki kang hadir ku kitab kang mertelake niat wal ikhlas lan ikhlas wasidiki lan sidik kang bab niat ikhlas sidik temen telu-telune ranah hati. Niat ki motivator, pendorong, wiji, benih yang mendorong kita, alasan utama yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Niat ikhlas wi murni, emas ya 24 karat, ora kecampuran apa-apa, mligi murni. Sidik wi bener, tapi bener ranah bener atine temen tenanan bener. Kita jelas ya
Bener kuwi enek asidik, enek al-haq, enek as-sahih. Nek al-haq kuwi maknanya ya bener, tapi bener dalam artian realita, kenyataan, hakikat. Al-haq hakikat, kenyataan apa adanya. Nek asidik kuwi bener tapi bener hati, atine temen tenanan. Nek as-sahih kuwi bener secara teknis, iso dihitung, iso dirumuske. Misale ilmu maca biaba biubu diwaca babu, biaba biubu diwaca batu, kan salah. Aku bener sing teknis sahih. Nek bener ing ati tenanan sidik. Nek bener sesuai kenyataan yang terjadi, realita, kuwi al-haq, hakikat, hakikah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatun niyati. Hadhihi taiki kang hadir iku mertelake keutamaan niat. Kenapa niat menjadi utama? Wis sing dibahas. Qala ndika sapa Allah taala Gusti Allah taala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wasbiran sabarna sira nafsaka ing awak dhewe nira. Ma'al ladzina bareng sertane wong akeh ladzina yad'una kang padha ndonga, kang padha nyembah sapa alladzina yad'una ay ya'buduna, tegese ndonga, memanggil-manggil, berseru, menyerukan Tuhan mereka, tegese nyembah sapa alladzina rabbahum Gusti pangerane alladzina bil ghadati ing wektu esuk wal 'ashyi lan sore. Yuriduna hali padha ngarepake sapa alladzina, ngarepake wajahu ing ridhone Rabb, wajahe ridhone tegese cari muka, cari perhatian. Mereka hanya menginginkan untuk mencari perhatiannya Gusti Allah, tidak mencari perhatian, tidak mencari muka dari manusia atau hal apapun, kejaba namung Gusti Allah Subhanahu wa taala ya maksude ngono. Sabaro urip bareng wong-wong sing ngono. Wa qala ngendika Allah taala Gusti Allah taala, "Iyurida islah yuwaffiqillahu bainahuma." Iyurida lamun ngarepake sapa zaujain, anek sepasang suami istri kuwi ngarepake islahan ing perdamaian, gawe bagus. Misalnya anak suami istri karo bojone purik utawa bermasalah utawa kalau mereka berdua itu menginginkan untuk islah, untuk menjadi soleh lagi, keadaannya pulih, menjadi soleh berarti sesuai dengan tempat mereka masing-masing, pas karo panggonane, karo peran yang mereka jalani. Suami ya berperan sebagai suami, istri ya berperan sebagai istri, berarti mereka soleh. Soleh maknanya kepatutan, kepantasan. Ini soleh. Jadi apik, tapi apik karena sesuai dengan peran, sesuai dengan kepantasan, sesuai dengan tempat mereka masing-masing di islah. Mula nek semuanya ribut, pecah utawa rusuh, supaya nek damai piye ana istilah islah kuwi. Didamaikan maksudnya dikembalikan lagi sesuai peran masing-masing, sesuai tempatnya masing-masing. Jadi ini enek sepasang suami istri lagi enek masalah, lagi bermusuhan, rawan untuk pecah, rawan untuk berpisah. Kalau mereka berdua itu menginginkan untuk islah agar mereka damai, dalam artian mereka kembali lagi pada fungsinya, suami menjadi suami, istri dan menjadi istri, balik meneh rukun. Kalau mereka ada keinginan seperti itu, mongko yuwaffiq, mongko paring pitulung sapa Allah Gusti Allah bainahuma ing dalem antarane karuni lanang lan wadon. Dadi yuwaffiq, wafaqo, taufik, diparingi pitulung. Taufik kuwi kecocokan, tegese apa yang mereka inginkan ya Gusti Allah cocok wae. Dicocokkan keinginan mereka dengan kehendak Gusti Allah. Jadi nek semane keinginan mereka itu untuk islah, untuk damai, untuk baik-baik saja, untuk kembali pada fungsi dan peran mereka masing-masing, ya Gusti Allah cocok. Paring pitulungan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, Gusti Allah cocok. Mufakat, disepakati dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kuwi nek taufik. Jadi kadang-kadang kan enek taufik, enek aun isti'anah amrih pitulungan. Beberapa kata sing kadang secara terjemahan kuwi dianggap podo, tapi sebenarnya punya fungsi beda-beda. Wal muradu tekan den karepake. Bitilkal iradati lan mengkono-mengkono kekarepan. Ya tilkal iradah iku aniyatun niat. Karepe niat lho. Kalau mereka punya niat untuk damai, untuk baik-baik saja, maka Allah pasti juga
akan mengabulkan, mewujudkan apa yang mereka inginkan. Ya jelas tapi. Wa qala ngendika sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu amstina tabira ngamal, setiap perbuatan, setiap apapun yang kita lakukan iku binniyati, tetap kelan pira-pira niat, ya gari niate piye. Yang akan kita peroleh dari apa yang kita lakukan ya tergantung apa yang kita tanam berupa biji yang namanya niat itu. Nandur wiji kacang ya tukul kacang, nandur wiji jagung ya tukul jagung, dan seterusnya dan seterusnya. Walikul imri'in, lan iku tetep kedue saben-saben awa-awaan bagi setiap orang mau te perkara Sulaiman nawa kang niat sapa kulumri'in. Dia akan memperoleh apa yang menjadi niatnya. Wis cetha. Mulane kan tahu tak jelas ke sitik bahwa pada hakikatnya pada ranah terkecil dari penyusun kehidupan alam semesta ini, ranah terkecil itu lah gelombang, getaran gelombang, getaran kemungkinan bahwa ada muncul teori dualitas cahaya, karena cahaya itu pada saat bersamaan dia adalah partikel tapi dia juga sekaligus gelombang. Itu kan sesuatu yang kontradiksi. Koyo-koyo tapi ya padahal partikel itu bukan gelombang, kalau gelombang pasti bukan partikel. Partikel itu kan suatu benda materi yang kalau disusun menjadi banyak jadi kaya benda padat lah, bisa dirasakan misalnya benda padat apa kayu, apa watu, apa awake menungso, daging kuwi kan kalau partikel kan tersusun menjadi seperti itu. Utawa benda gas atau benda cair kan tetap semua itu ada partikel yang bisa kita rasakan. Angin ya iso dhewe sumilir nabrak partikel kita berupa benda padat tubuh manusia kan kroso, utawa banyu yang ngono. Tapi kalau gelombang itu sama sekali tidak bisa dirasakan dengan sesuatu yang berupa materi kebendaan di dunia ini. Lah mulakno kan dualisme gelombang partikel kuwi bingung nggih. Pada saat yang sama dia adalah gelombang tapi sekaligus partikel. Mulakno enek percobaan double slit eksperimen gawe. Anggap aja suatu papan tertentu diwai dua celah, terus ditembake proton cahaya satu persatu. Kalau dia partikel, padha karo dhewe nyawurke pasir to. Pasir diuncalke ning sela, ada sela lubang tertentu, kan tembusnya misalnya sela yang kita bikin untuk lewat pasir yang kita lempar itu garis lurus, mesti sing muncul ning sebaliknya, misalnya ning sebaliknya itu kita beri alas namanya tembok misalnya, uncalke pasir. Lah yang terjadi pola garis padha karo bentuk celah yang kita lempari pasir itu kalau partikel. Tapi kalau gelombang dia pasti akan muncul pola gelombang, misalnya banyu, gelombang air terus banyu itu dilewati ada satu sela tertentu, sela sempit, dua sela sempit yang dilewati gelombang air. Iku begitu melewati kuwi pasti muncul yang namanya interferensi pola gelombang yang melekuk-lekuk ngono kae lho. Sing melekuk-lekuk ada garis ketika yang menonjol ke atas ketemu dengan tonjolan ke atas dia akan semakin tinggi. Nek sing tonjolan ke atas ketemu karo tonjolan sing mudhun dhek dadi rata datar. Lah pola jenenge kuwi ya pola interferensi kuwi nek ning banyu. Lah diuji cobakan kepada cahaya. Lah ternyata foton yang ditembakkan satu persatu sehingga tidak bisa mereka saling bertabrakan. Begitu diselehke sela, dua sela, double slip iku mau. Lah kok yang muncul di layar pola yang terjadi adalah pola gelombang. Jadi kalau diasumsikan bahwa cahaya itu gelombang, anehnya ketika dihitung dengan rumus fisika modern, pola gelombang itu tidak berlaku, seakan-akan cahaya adalah partikel. Tapi percobaan menunjukkan muncul pola interferensi, sehingga penyusun dari atom, proton, neutron, terus dikitari oleh elektron itu, yang seharusnya itu merupakan diasumsikan sebagai partikel, ternyata yang muncul pola gelombang. Jadi akhirnya atom gue penyusun terkecil dari segala sesuatu yang ada di alam semesta iki, gue janjane partikel apa gelombang, karena ketika dia di zoom lebih besar lagi, yang kita anggap partikel misalnya elektron, itu kok menjadi polanya pola gelombang, lebih blur ora kaya gambaran yang selama ini misalkan ada pelajari neng buku-buku fisika misalnya, atau kimia misalnya, tapi lebih lembut lagi sehingga mereka adalah gelombang. Tapi anehnya ketika diberi alat detektor
untuk mendeteksi piye perubahan saka gelombang neng partikel kuwi. Lah begitu diberi alat, ada pengamatan kok dia jadi partikel. Ketika alat detektornya itu dimatikan, dia menjadi polanya gelombang lagi. Jadi pola gelombang partikel. Jadi gelombang itu, gelombang energi, medan, field, nek cara basa nengan. Dia hanya menjadi partikel ketika adanya pengamatan, adanya perhatian. Ketika menjadi pusat perhatian kita, digatekne tenanan, maka dia mewujud menjadi partikel. Sehingga tersusun seperti yang kita lihat, misalnya ning kono dhewe ndelok kayak enek meja, enek kursi, enek menungso, enek semen, enek pasir, enek macam-macam kayak, karena sudah masuk dalam pengamatan manusia. Selama belum diamati, maka dia polanya tetap sebagai gelombang. Yang gelombang itu merupakan berjuta kemungkinan yang tak terbatas. Kemungkinan itu hanya berubah menjadi nyata ketika sudah ada perhatian. Begitu digatekke enek pengamatan dia jadi partikel. Lah kuwi lho, pusat perhatian kita yang menjadi awal kerentek ning jero ati. Kalau tadi para saintis itu menggunakan alat namanya detektor, manusia itu kan sudah punya alat yang lebih canggih, yaitu ati. Lah kuwi detektore yang memperhatikan gelombang kemungkinan energi itu tadi untuk berubah wujud menjadi materi, kuwi jenenge niat. Cikal bakal pendorong utama apa yang menjadi pusat perhatianmu terhadap sesuatu. Maka apa yang menjadi pusat perhatian kita yang tadinya adalah ranah kemungkinan berupa gelombang energi tak terbatas, medan energi itu menjadi partikel dan mewujud, hasilnya engko ya sesuai dengan apa yang menjadi pusat perhatian kita. Apa sing mbok niati ya kuwi sing bakal wujud menjadi realitas. Enek wong yakin atine bahwa dia itu orang yang selalu sial terus, ya ndelalah dalam kehidupannya yang ngundang banyak sekali kesialan-kesialan misalnya. Enek wong atine iso seneng, syukur terus, bahagia, ya ndelalah realita yang ada, kenyataan yang menimpanya, itu ya segala sesuatu yang menyenangkannya, yang membuatnya bahagia, dan seterusnya, dan seterusnya. Mula Kanjeng Nabi secara simpel ngendikake lah, walekul imri'in manawa, saben-saben wong kuwi bakal merkoleh apa sing diniatke. Ya kadang kuwi lho wong jaman saiki kuwi nek dijelaske nganggo dalil bahwa Kanjeng Nabi ngendika seperti ini atau ning jero Quran Gusti Allah ngendika seperti ini misalkan, kayak terus kon langsung yakin ngono kuwi kadang-kadang lah angel. Begitu ada interpretasi penjelasan secara ilmiah dari kalangan saintis bahwa begini loh ranah yang terjadi penyusun alam semesta dijelaske buku koyo kuwi mau, baru mereka percaya. Ning era ning ngono ya berarti adewe ya kudu sinau to. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai pemikiran orang modern saiki, kita masuk juga susah, kan ngono. Yes, lanjut. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman mongko te sapane wong kan lamun ana apa hijratu hijrah iman ana ku ilallah tetep maring Gusti Allah, bahwa hijrahnya itu niatnya adalah untuk menuju Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Ya fa hijratuhu mongko te hijrah iman iku ilallah ya tetep maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Jelas ketika niatnya hijrah itu untuk menuju Allah dan Rasulnya, maka dia benar-benar tercatat hijrahnya itu cita-citanya tercapai, bahwa tujuannya adalah Allah dan Rasulnya. Paman mengkete sapane wong kana lamun ana apa hijrah tu hijrah iman ana iku ila dunyan nuju maring donya yusibuha kang merkoleh sapa manha ing donya awin raatin utawa maring wong wadon yang kihuha kang bakal nikahi sapa wong ha ing mraah fa hijratuhu mengkete hijrah iman iku ilama tetap nuju maring perkara selaima hajaro kang hijrah sapa man ilahi maring ma, ya wis dia tercatat hijrahnya itu menuju apa yang diniatinya, diwai apa sing dadi niate. Tujuannya dunya, ya wis entuk dunya ngono wae, tapi dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan seterusnya melaknoan ya balik ranah rasa. Pinter-pinter ngatur rasa. Dunya kuwi rasa. Rasamu adalah doamu. Apa sing mbok rasa, sing dadi niatmu, sing mbok yakini, ya kuwi doa yang sesungguhnya. Dan itulah yang akan mewujud, yang akan kamu terima. Intine kan ngono. Padha karo nek cara percobaan double slit eksperimen kayak mau, itu gelombang energi medan atom yang ruang kosong itu kan aneh toh. Mosok
pondasi fundamental dari penyusun alam semesta ini ternyata ruang kosong, kosong blong, kosong. Sing paling cilik atom, atom di zoom meneh ning jero enek partikel, partikel di zoom meneh ternyata dia bukan berupa partikel tapi berupa gelombang. Bahkan jarak dari neutron proton kepada elektron yang mengitarinya dan muternya elektron itu juga kan tidak bisa diprediksi. Dia loncat-loncat kayak percikan listrik. Gelombang nek coro laut kayak gelombang laut kayak terus gumpal enek ombaknya enek riak kaya beriak putih. Nah, jadi partikel itu hanya seperti itu. Aslinya gelombang yang menggumpal. Itu pun jaraknya ibaratnya ya kuwi nek coro di ibarat ke stadion bal-balan, bukan hanya lapangannya tapi kan tengah lapangan terus pinggir tribun kursi-kursi penonton, ombo banget stadion kayak. Ibarat proton karo neutron kuwi ning tengah lapangan iki kaya sak biji polong. Gedene sak kacang polong, elektron yang mengitarinya paling-paling gor sak uyah yang di luar stadion. Di antara itu kosong blong, kosong. Dan partikel itu yang kita asumsikan sebagai neutron, proton, elektron itu pun ternyata pada saat yang sama dia kita anggap partikel, tapi pada saat yang sama dia juga menunjukkan sifat gelombang. Jadi kosong blong. Kenapa ketika kita melihat suatu benda yang tersusun dari sesuatu yang kosong itu koyo-koyo bertabrakan, tidak tembus, adewe nyekel meja lah ora tembus, aku nyekel kowe ya ora tembus, padahal bener-bener kosong blong. Kenapa? Karena dari putaran fenomena berputarnya di dalam atom itu menimbulkan efek elektromagnetik. Jadi elektromagnetik kuwi ya kaya magnet lah, jadinya kaya ada penolakan. Jadi hanya sesimpel itu. Satu benda ketika tersusun dari banyak atom itu terus bertumbukan dengan benda yang lain itu tidak tembus karena adanya medan elektromagnetik. Jadi dengan kata lain, menungso kuwi kalau di zoom sangat besar, miliaran kali lipat, hasilnya adalah kosong. Jadi tidak ada apa-apa, blas, tidak ada apa-apa sama sekali. Ya menungso, ya wit, ya kayu, ya watu, ya banyu, ya macam-macam itu di zoom sekian miliar kali ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Itu kita asumsikan dalam pengamatan kita sebagai wujud materi karena sudah adanya pengamatan itu tadi. Selama tidak ada pengamatan, maka dia sebenarnya hanyalah ruang kosong hampa, bahwa dunia ini fana ya kuwi. Fana iki lak kosong, sirno, hilang. Itu bukan karena hanya doktrin sufisme semata misalkan dalam ranah spiritualitas, tidak, bahkan sains, ilmu pengetahuan modern yang menggeluti bidang itu pun sudah membuktikannya kosong blong. Angel lah, tidak bisa dibedakan antara ranah kekosongan dalam dunia kuantum itu tadi, kuanta. Max Planck biyen sing gagas pertama Mulane Planck kuwi dadi ukuran terkecil nanometer kan, satuannya jenenge Planck karena yang menggagas itu. Dia itu hadiah Nobel karena kebingungan itu tadi, ada dualitas partikel gelombang. Sing aneh meneh ketika ditembakkan suatu partikel tertentu, misalkan ambil saja foton, terus mereka kan ditubrukkan terus mental pecah dua arah yang berbeda, siji ngalor siji ngidul misalnya, siji ngetan siji ngulon. Itu mereka menunjukkan sifat yang benar-benar sama. Kalau misalkan diberi penghalang, kalau yang satu nembus, yang satu juga nembus, yang satu tidak nembus, yang satu juga tidak nembus. Sing siji bentuk kuwi, sing siji ya bentuk kuwi, podo persis blejet. Intelijen. Jadi kaya santet lah, kaya santet di dunia nyata. Sing duwe niat sebelah kene tapi mempengaruhi sing sebelah kono. Maka dimensi rasa pada frekuensi yang sama menimbulkan efek konektivitas, koneksi, keterhubungan yang lebih cepat dari cahaya. Malah dhisik Einstein gila bingung. Masa ada transfer informasi yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya? Bener-bener plek pada saat yang sama. Bingung. Dan alam materi yang kita lihat ini hanya eksis sebagai wujud materi yang tersusun dari partikel-partikel itu tadi apabila kita mengamati. Kalau tidak, misalkan tidak ada manusia sama sekali yang mengamatinya, maka dia adalah berupa medan gelombang, field. Ngasih Einstein gila yo ngobrol karo kancane guyonane, apakah rembulan itu masih di sana kalau tidak kita amati. Jadi doktrin agama itu bukan hanya sekedar doktrin
dari spiritualitas keagamaan, atau yang paling familiar ya dunia sufi biasanya. Sufisme kan makom fana, kekosongan, kehambaan, tidak ada apapun, sing ono kabeh iki mung Gusti Allah. Karena antara zahir dan batin, antara gelombang dan partikel itu ada pada saat yang sama, hanya tergantung pengamatan pikiran dan hati kita saja. Sehingga songkok lak goyang wi, bahkan dunia filsafat pun goyang. Maksudnya goyang kan ada yang menganut paham objektivitas, bahwa suatu objek, benda apapun itu dia eksis dengan dirinya sendiri, meskipun kita amati atau tidak. Neng keri-keri, ternyata muncul fenomena yang seperti itu. Jadi enak kubu subjektivitas, bahwa suatu benda tertentu atau apapun yang kita amati itu eksis sebagai dirinya karena adanya unsur subjektivitas, subjek yang mengamati, adanya manusia. Padahal luru-luru ini benar, karena pada saat yang sama dia itu objektivitas, pada saat yang sama dia juga subjektivitas, karena sama-sama dari ranah medan gelombang energi gue mau. Yang energi itu pada saat yang sama juga partikel setelah adanya pengamatan. Luwih jero meneh, wis bingung nggih. Gampangane medan energi yang kita asumsikan sebagai kekosongan yang sebenarnya tidak benar-benar kosong, yang itu adalah meliputi segala sesuatu. Kuwi nek cara gampangane memahami nek nang Quran kul huwallahu ahad ngono wae wis. Kalau objektivitas yang kita asumsikan sebagai benda itu ada meskipun tanpa ada yang mengamati, misalkan gue anggap wae surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, sesuatu yang di luar kita, entah itu berupa cakrawala atau orang lain di luar diri kita. Kalau ranahnya itu subjektivitas, sesuatu itu ada karena ada subjek yang mengamati, itu surat An-Nas. Surat An-Nas, manusia dalam diri manusia itu sendiri, gejolak-gejolak yang ada, yuwaswisu fi sudurin nas, anane waswas dan seterusnya, itu gejolaknya ada di dalam diri manusia itu sendiri. Akhirnya dijabarke dawa banget, tur marake mumet, singkate ngono wae. Turno nek kedawan yo nek urung siap ngrungokke bahaya juga. Ora tekan, ora paham, ora nyambung. Karena butuh mukadimah keilmuan yang lumayan banyak. Kudu paham sithik mboko sithik dhisik. Wis intine ngono kuwi. Pada akhirnya ya niat kuwi mau, simple, gampange wong paham, niat, pokoknya niatmu dandani. Rasa kuwi didandani. Doa adalah rasa. Lambene ndonga njaluk apa tapi sing mbok rasakne tidak seperti itu, ya ngamplah, percuma. Kaya mau lho, ilmuwan kuwi bingung piye proses saka gelombang dadi partikel sampai mereka menaruh alat detektor untuk mendeteksi piye prosesnya saka gelombang dadi partikel. Dan ternyata begitu diberi alat untuk mengamati, dia ujuk-ujuk dadi partikel. Kalau tidak diberi alat untuk mengamati, ujuk-ujuk dia menjadi gelombang, seakan dia tidak mau diketahui piye proses sangka gelombang medan energi berupa kemungkinan yang tak terbatas itu tadi berubah wujud menjadi partikel ala materi yang kita ketahui. Kuwi gak ngerti. Nah semono gue ade pokoknya niat, misalkan gue duwe cita-cita tertentu sing gede, wis moro pengamatanmu yang menjadi pusat perhatianmu, pengamatanmu, kerentek ning atimu itu sesuatu yang sebut saja A misalnya, ya sudah, kamu yakini saja di situ, sehingga pusat perhatianmu ke situ, yang kamu amati itu di situ, tapi gak usah mikir prosesnya piye carane tekan kono. Bukan berarti tidak dipikirkan, ya sadhe mikir, maksudnya mikir gawe rencana, dipecah-pecah, parsial. Engko ngene, misalnya dino iki ngene, engko seminggu terus ngene, bulan niki terus ngene, setahun niki ngene dan seterusnya. Oke lah, tapi jangan dijadi patokan, tetap cul kecul tidak menjadi beban target yang kita patenkan, karena kita tidak pernah tahu Gusti Allah ki cara ngewahi jalur ki prosesnya bakal piye itu kita tidak tahu. Moro kita sekedar merencanakan, sekedar kita laksanakan, tapi jangan kita patenkan, jangan kita over confident, terlalu percaya diri bahwa nek ngene mesti ngene, ojo ngene engko ndak ngene, lah iku ilangi. Pokoknya fokus saja pusat perhatiannya pada niat yang sangat besar itu tadi. Proses menuju ke situ, kita sekedar menjalani, kuwi urusannya Gusti Allah. Gampangane ngono kuwi. Wis yakin, dan itulah doa. Jadi donga sing sejati kuwi ya apa sing mbok rasa. Rasamu adalah doamu. Dan cikal bakal semua itu kalau dalam ranah spiritual, nang jero atimu kuwi disebut niat.
Malah dawa tekan ngendi ngendi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadis Anas bin Malik. Lan kasebut ing dalam hadis sahabat Anas bin Malik. Lamma kharaja ing dalam semangsane miyos. Ketika keluar berangkat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ing dalam perang Tabuk, kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Inna bil Madinati. Teman setune kita tetap yang dalam kota Madinah. Orang-orang yang di Madinah yang mereka tidak ikut berangkat ke Tabuk ini, aqwaman ono pira-pira kaum. Di sana ada kaum, ada orang-orang yang meskipun mereka itu di Madinah tidak ikut berangkat ke Tabuk bersama kita. Makotona orang jungkung, orang nempuh sapa kita. Wadian ing jurang suwiji, wala watokna lan orang ngidak sapa kita. Mautian ing panggonan ida-idaan. Yuhidu kang bendoake apa mautian al kufar ing pira-pira kafir. Wala anfaqana lan orang ing fakake sapa kita, nafaqatan ing nafaqah. Wala asobat lan orang ngenanina ing kita apa mahmasatun bangete luwe illa syarakuna kejaba nyekutoni sapa si aqwam bil Madinah na ing kita fidzalika ing dalam mengkono-mengkono kabeh semua yang kita alami, kita menempuh jurang, kita menginjak perjalanan dan seterusnya, kita menginfakkan sebagian yang kita punya dalam perjuangan mengenai kita berbagai macam cobaan rekoso lan sak pirunggalane, mereka semua sama halnya seperti kita. Wahum dan hale utawi aqwam iku bil Madinah tetap yang dalam kota Madinah. Padahal mereka tetap di Madinah tidak ikut bersama kita. Tapi apapun yang kita alami dan apapun yang kita peroleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mereka juga ikut mendapatkannya. Qalu matur sahabat wa kaifa dzalika kaifa lan ku halika ya apa dzalika mungkon matkur ya Rasulullah walaisulan orano sapa aqwam bil Madinah orano iku ma'ana bareng sertane kita padahal mereka tidak bersama kita kok mereka bisa mendapatkan sama persis seperti yang kita dapatkan. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi habisahumul uzur habisa ngeker hum ing aqwam apa uzur ada uzur, ada suatu alasan yang mencegah mereka untuk bisa ikut keluar bersama kita. Mereka tercegah oleh uzur itu. Fasyaroku mongko nyekutoni sapa aqwam bil Madinah bi husni niyati kelan bagus niat. Tapi mereka tetap mendapatkan apa yang kita dapatkan karena apa? Bi husni niyati karena bagusnya niat mereka. Mergo niate iki janjane tetap pengen melu berjuang yang perang Tabuk gitu. Niat mereka itu sama dengan niat kita, hanya saja mereka tidak bisa berangkat karena ada suatu uzur, alasan yang menghalangi. Jadi entuke ganjaran, entuke kamulian sangka Gusti Allah iki mergo niat. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Yub'atsu den tangekake saing kubur besok dina kiamat. Sapa kullu 'abdin saben-saben kawula alama netepi ngatasé perkara sile mamata kang mati sapa kula abdun alihi ngatasé ma sesuai mereka itu matinya atas niat apa tegese niat labet jejak langkah kehidupannya itu jadi sesuai matinya itu dalam rangka mereka sedang memegang niat apa. Kalau niatnya itu kepada Allah ya tekan tenan yang Gusti Allah sok ditangekke ya bareng bakal ketemu Gusti Allah tegese dirahmati Gusti Allah. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Dibangkitkan setiap hamba itu sesuai dengan atas dasar motivasi apa yang mereka jalani sehingga mereka mati. Wa fi hadits Abi Hurairah talan kasebut dalam hadis sahabat Abi Hurairah man tazawwaja mar'atan ala sodaqin wa huwa la yanwi ada'ahu fa huwa zan. Ya jelas nih mantai sapane wong tazawwaja lamun ngrabi sapa man imra'atane wong wadon ala sodaqin janji ngatasé maringi mas kawin wa huwa lan hale taiman iku layan wi ora niat sapa man ora niat ada'ahu ing nekaake sodak kuwi mau
fahuwa mongko teman iku zanin aran wong kang zina ngrabi wong wadon janji paring mas kawin ning dheke ora niat arep ngowahke mas kawine kuwi maka nikahnya tidak sah dan dia terhitung orang yang zina kuwi lho Gur gara-gara niat waman te sapane wong iku idana utang sapa man dainan ing utangan wawalan hale teman iku layanwi ora niat sapa man ora niat qadaahu ing nyaur dain ora niat nyaur utange kuwi fahuwa mongko teman iku sariqun aran wong kang nyolong maka dia adalah pencuri utang tapi orang niat arep bayar dia adalah pencuri kuwi kabeh gumantung niate kuwi bab niate akhirnya dijeruk-jerukke yo jan banyak hal bisa terjangkau mulakno kan kaya Imam Syafi'i terus banyak ulama besar kita itu menyatakan bahwa hadis yang satu ini hadis tentang niat innamal a'malu binniyat kuwi itu sudah mencakup sepertiga agama sepertiga masalah agama itu semua ada hubungannya dengan satu hadis ini saja hadis niat lah piye carane niate ben tambah apik kualitas niatnya itu lebih baik bagaimana ya kualitas atine tambah apik piye carane kualitas atine meningkat ya ati kuwi apa yang kita rasakan apa yang kita yakini ya dipengaruhi apa yang kita pikirkan maka pikiran kita juga harus berkembang berarti pemahaman keilmuan itu juga harus update terus setiap hari tambah oleh mudeng tambah oleh belajar tambah oleh sinau tambah keilmuane itu mempengaruhi suasana hati rasa lah piye carane ben keilmuane meningkat ya informasi diperbanyak informasi sebanyak-banyaknya masuk dan kita olah menjadi keilmuan kan. Lah cara untuk memverifikasi bahwa informasi yang kita terima itu benar atau tidak, apakah hanya hoax, informasi bohong, lah itu kemampuan analisa. Biar caranya kita menganalisa, mengolah suatu informasi untuk bisa memverifikasi apakah informasi itu layak dikonsumsi oleh pikiran kita atau tidak. Mula butuh ilmu logika. Jadi arep ning ranah ati wae butuh ranah logika. Karena salah berlogika, mengambil aksioma yang salah, premis yang salah akan menimbulkan kesimpulan yang salah, pemahaman yang salah, keyakinan yang salah. Akhirnya rasane salah, niate dadi salah. Mula ngaji mencari informasi yang benar-benar kita yakin bahwa informasi itu benar, diolah menjadi pemahaman yang benar, menimbulkan rasa yang benar, keyakinan yang benar, niate dadi bener. Mulakno kon sinau Quran kan kuwi, kita yakin informasi dari Al-Qur'an itu benar. Ning aja salah paham bahwa informasi dari Al-Qur'an itu kalau kita pecah dalam parsial-parsial, bagian-bagiannya itu sangat banyak sekali. Mulai cara macane berarti kudu sinau tajwid. Terus ayat-ayat berkaitan dengan hukum fikih berarti sinau ilmu fikih. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu ati, ilmu batin, spiritualitas berarti kudu sinau ilmu tasawuf. Ayat-ayat yang berhubungan dengan akidah kita berarti kudu sinau ilmu akidah, ilmu kalam. Ayat-ayat yang berhubungan dengan sastra Al-Qur'an berarti sinau ilmu balaghah. Ayat-ayat yang berhubungan dengan cara kita berpikir berarti kudu sinau ilmu logika, mantek dalam keilmuannya. Wis cara gampangane ning pondok ke lah. Mulai sangka keilmuan sederhana sampai keilmuan yang jelimet terdalam dipelajari kabeh. Lah kuwi itu informasi sangka Al-Qur'an. Gampangane ngono ya ngajine sing akeh intine kan kuwi. Saya tambah ilmune, saya meningkat kualitas atine, saya mulya niate. Ya kuncine ya ilmu meneh. Muga-muga paringi istiqomah ngaji. Muga barokah lan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.